Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada hari ini, kita masuki pertemuan kelima dan kita masih menggunakan metode melalui e-learning. Materi pembelajaran pada pertemuan kali ini nanti tetap akan di-share ke grup maupun melalui e-learning. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan surat kuasa. Mengingat kita akan mengadakan peradilan semu, dan dalam perkara ini gugatannya diwakili oleh kuasa hukum, sehingga syarat utama dalam mengajukan gugatan yang diwakili oleh kuasa adalah membuat surat kuasa. Nah, pembuatan surat kuasa ini sangat diperlukan untuk legal standing dari si kuasa hukumnya dalam mewakili prinsipal mengajukan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tanpa adanya surat kuasa, maka seorang advokat tidak akan bisa mewakili hak-hak daripada si kliennya ataupun pemberi kuasa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengacu kepada HR dan BW. Nah, pembuatan surat kuasa jatuh di dalam pasal 1792 sampai 1819 BW dan 123 HR. Kita bisa lihat bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Jadi memberikan kekuasaan kepada orang lain. Nah, tadi bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan, berarti harus diuraikan secara detail tindakan-tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh si penerima kuasa. Jadi tidak bisa melakukan tindakan-tindakan hukum di luar daripada yang telah diperjanjikan. Mengingat sifatnya adalah penerima kuasa itu bukan menggantikan posisi dari si prinsipal, tapi hanya membantu dalam urusan-urusan tertentu yang dicantumkan di dalam surat kuasa tersebut. Nah, dalam pemberian surat kuasa juga harus mengacu kepada syarat sah suatu perjanjian yang diatur di dalam pasal 13, 20 KUH Perdata yang kita kenal dengan syarat sah suatu perjanjian, di mana kuasa ini juga merupakan suatu
kesepakatan. Maka bisa ditafsirkan dia kuasa adalah sebuah perjanjian. Nah, dalam sebuah perjanjian, pembuatannya harus memenuhi dua unsur, yaitu ataupun dua syarat. Syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, kita bisa lihat bahwa syarat subjektifnya adalah cakap. Kan? Mengulang saja, saudara pasti sudah pahami apa itu cakap. Ya kan, cakap dia adalah orang yang dapat melakukan perbuatan hukum tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu. Jadi tidak semua orang ataupun subjek hukum cakap dalam bertindak. Misalnya Badan Hukum Perdata, PT, yayasan maupun koperasi. Nah, badan ini tidak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa ada dibantunya pengurus, pun direksi, ataupun ketua daripada yayasan maupun koperasi. Cakap juga bisa diartikan dia sudah dewasa, memenuhi persyaratan dalam melakukan perikatan dengan orang lain. Nah, yang kedua adalah sepakat. Nah, yang tadi saya katakan bahwa kuasa itu merupakan kesepakatan, di mana isi-isi yang diperjanjikan ataupun isi dalam surat kuasa tersebut harus disetujui oleh si pemberi kuasa. Baru dia memenuhi syarat subjektif suatu perjanjian. Kemudian ada syarat objektif, soal tertentu dan sebab yang halal. Nah, hal yang tertentu ini ada hak dan kewajiban yang akan timbul pada saat terjadinya perikatan ini. Sedangkan sebab yang halal, objek yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak boleh ada saling tipu daya di dalam surat kuasa tersebut. Nah, ternyata surat kuasa itu memiliki jangka waktu maupun dapat berakhir. Yang pertama, surat kuasa berakhir apabila ditarik kembali kuasanya oleh si kuasa. Nah, kemudian dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa. Yang ketiga, dengan meninggalnya pengampuannya atau pilotnya si pemberi kuasa maupun si kuasa. Nah, namun terkadang masih ada surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali ataupun tidak jelas tugas yang menjadi tanggung jawab si penerima kuasa. Nah, sehingga hal ini yang sebenarnya tidak diperbolehkan lagi. Mengapa?
karena merugikan si pemberi kuasa. Sebab sifatnya daripada surat kuasa ini hanya untuk sementara waktu. Gitu. Kemudian terjadi terkadang ada surat kuasa mutlak yang di dalamnya tidak mencantumkan eh, jangka waktunya misalnya, sehingga si penerima pemberi kuasa tidak bisa melakukan upaya hukum apapun di lahan tersebut. Nah, ini sering terjadi. Surat kuasa mutlak ini adalah surat kuasa menjual tanah. Yang sering terjadi. Bahkan surat kuasa tersebut tidak bisa ditarik, tidak bisa dibatalkan meskipun si pemberi kuasa sudah meninggal. Sedangkan di dalam pasal 1813 pemberian kuasa berakhir ketika meninggalnya si pemberi kuasa maupun si kuasa. Ini dasar hukum daripada surat kuasa. Nah, bagaimana bentuk pemberian kuasa? Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Seperti itu. Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Nah, sedangkan pemberian kuasa lewat. Nah, jenis-jenis kuasa itu ada surat kuasa umum, surat kuasa khusus, surat kuasa istimewa, dan surat kuasa perantara. Apa itu surat kuasa umum? Diatur dalam pasal 1796 BW, yaitu pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Jadi surat kuasa umum ini bisa melakukan tindakan hukum apapun bagi si penerima kuasa, karena tidak dibatasi dalam kegiatan apa saja dia dapat mendampingi si pemberi kuasa. Nah, kemudian ada surat kuasa khusus yang dilakukan secara khusus untuk melakukan suatu tindakan tertentu untuk beracara di pengadilan harus dilakukan dengan surat kuasa khusus. Nah, dalam pembentukan surat kuasa khusus, ya kan, itu harus jelas tujuannya, kemudian kapasitas daripada si pemberi kuasa itu dalam hal apa, sehingga tidak terjadi pengembalian daripada gugatan karena kurangnya persyaratan. Seperti ini. Nah, pemberian surat kuasa khusus diatur di dalam SEMA nomor 6 tahun 94. Di mana isinya mengatakan untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus,
yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut. 1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya diperlukan untuk kepentingan tertentu. Misalnya, dalam perkara perdata harus juga dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat. Misalnya dalam perkara waris dan karana. Misalnya perkara waris atau utang piutang tertentu dan sebagainya. Yang kedua, dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa. Ini misalnya seperti ini, identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, kemudian mewakili pemberi kuasa sebagai penggugat dalam mengajukan gugatan perdata, gugatan uang prestasi, gugatan PMH di Pengadilan Negeri Medan terhadap B sebagai tergugat. Itu. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru. Jadi inilah dasar dalam pembuatan surat kuasa khusus. Kadang banyak ya kan pengacara, advokat yang mengglobalkan surat kuasa tersebut. Ini sebenarnya merugikan bagi dirinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena apabila dia sampai kasasi, ya kan pembayaran jasanya sudah pasti sampai dengan kasasi dan belum tentu juga si pemberi kuasa ini senang dengan pelayanan kita. Ya, sehingga harus jelas surat kuasa khusus tersebut dibuat. Nah, surat kuasa khusus berdasarkan pasal 123 sekurang-kurangnya harus membuat identitas dan kedudukan para pihak, kompetensi absolut dan relatif, 3 pokok sengketa, identitas penggugat, nama, kemudian jenis kelaminnya, agamanya, pekerjaannya, keluarga negaraan, itu dia. Nah, kedudukannya apakah sebagai pemberi kuasa atau sebagai penerima kuasa. Potensi absolutnya kemana mau diajukan perkara ini, ke pengadilan mana, dan pokok sengketanya disebutkan itu untuk mengajukan gugatan uang prestasi misalnya di Pengadilan Negeri Medan terhadap seperti itu. Nah, itulah di 3 poin penting ini harus masuk ke dalam surat kuasanya. Penerima kuasa khusus tidak dibolehkan melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan kepadanya. Jadi harus bekerja sesuai dengan yang dibuat. Nah, ini draft surat kuasa, identitas para pihak, memberi kuasa dan penerima kuasa, kemudian ada kata-kata khususnya. Jadi surat kuasa khusus harus dicantumkan kata-kata khususnya. Yang pertama, pihak yang digugat, pokok sengketa, kompetensi absolut relatif, nomor register perkara apabila dia sebagai tergugat. Kemudian kewenangan daripada penerima kuasa.
apa saja dan hak-hak penerima kuasa. Ini secara singkat untuk contohnya. Nah, di dalam pemberian surat kuasa juga dapat dialihkan sebagiannya kepada orang lain. Ini yang disebut dengan kuasa substitusi, di mana dia hanya dalam keadaan tertentu saja mewakili daripada keluarga. Dan setelah kegiatan pengacaranya bisa selesai, nah dia hanya digunakan untuk satu kali pengurusan atau keperluan. Jadi tidak bisa misalnya persidangan untuk jawaban dia tidak bisa hadir, kemudian dia menunjuk substitusinya. Kemudian pada saat replik dia hadir, kemudian duplik nggak hadir kembali. Nah, sehingga supaya jangan kosong, maka dia bisa menggunakan orang lain untuk menggantikan sementara posisinya sebagai kuasa. Kemudian ada hak honorarium dan hak retensi, yaitu berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya sekian lamanya hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa. Nah, di dalam pemberian kuasa terkadang orang selalu mencantumkan materai di dalam surat kuasa tersebut. Nah, apakah sah atau tidak surat kuasa yang ditandatangani tanpa ada materai? Jawabannya adalah tetap sah, tetapi untuk digunakan keperluan sehari-hari itu tidak bisa. Itu tidak dipermasalahkan ada atau tidaknya materai. Seperti itu dia. Jadi tujuan materai ini adalah untuk membayar pajak kepada negara, bukan untuk menyatakan sah atau tidaknya perjanjian. Sebab untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian adalah di dalam pasal 1320. Seperti itu. Nah, nih, dengan nama biaya muter dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang ini. Dikenakan biaya muter atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat lain yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian. Nah, jadi ketika ingin dijadikan sebagai alat bukti perjanjian-perjanjiannya maka harus dimeterai. Jadi demikian untuk materi pada pertemuan kali ini. Nantinya kita bertemu di e-learning. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.